Kericuhan terjadi saat sidang vonis kepada terdakwa kasus mutilasi di Serang, Banten. Salah satu anggota keluarga korban menghampiri terdakwa sebelum sidang dimulai. Pihak keluarga tak kuasa menahan emosi melihat terdakwa yang hadir saat pembacaan vonis. Polisi dan petugas keamanan langsung mengamankan dan mengevakuasi anggota keluarga dari hadapan majelis hakim. Saat vonis hukuman mati dibacakan, pihak keluarga korban dan orang tua tak kuasa menahan tangis di ruang sidang. Mereka bersyukur terdakwa dapat hukuman mati akibat telah membunuh Siti Amelia. Pihak keluarga dan kuasa hukum puas dengan hasil vonis tersebut. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dari penegak hukum atau terutama dari masyarakat. Kami yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Jadi saya mengatakan banyak terima kasih kepada media, kepada penegak hukum, dan siapapun yang sudah memperjuangkan keadilan waktu saya. Majelis Hakim sudah mempunyai rasa keadilan, objektif dan bekerja secara profesional, yaitu menjatuhkan terdakwa dengan hukuman mati. Sesuai dengan harapan kami sangat menghormati putusan ini. Maka dari itu kami berterima kasih juga ke seluruh masyarakat yang sudah mengawal, pada seluruh juga media yang sudah mengawal perkara ini sehingga kami mendapatkan keadilan. Terdakwa Mulyana divonis hukuman mati akibat terbukti membunuh serta memutilasi korban atas nama Siti Amelia. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprianti, iNews melaporkan. Menunggu kita bisa pakai BPJS, kita nggak mau pakai BPJS, nggak mau dimain-mainkan seperti kamu ini ya. Kamu paham ya? Keluarga pasien emosi dan memarahi dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Sekayuh di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ia bahkan dipaksa membuka maskernya padahal saat itu mereka sedang berada di ruangan infeksius yang merawat pasien dugaan TBC. Video ini pun viral dan ramai kecaman warganet di media sosial. Mereka menyayangkan aksi kekerasan terhadap tenaga medis. Setelah kejadian itu, proses mediasi akhirnya dilakukan antar keluarga pasien dan pihak RSUD Sekayuh. Keluarga pasien pun sempat meminta maaf. Meski demikian, proses hukum terus berlanjut. Dr. Syafri Putra telah melaporkan kasus ini ke Polres Sumubah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Tim Reskrim Polres Karawang menggerebek pelaku pencurian dengan kekerasan di tempat persembunyiannya, Jalan Lembah Abang, Kota Karawang, Jawa Barat. Aksi penangkapan pelaku diwarnai tembakan peringatan oleh polisi. 2 dari 5 pelaku yang berusaha kabur terpaksa dilumpuhkan, ditembak bagian kakinya karena berusaha melarikan diri. Sementara 1 pelaku lainnya tewas akibat terjatuh dari kendaraannya saat hendak melarikan diri. Para pelaku yang terluka dibawa ke UGD RSUD Karawang untuk mengeluarkan proyektil peluru yang masih bersarang di kedua kaki pelaku. Penangkapan ini berawal dari laporan korban yang sepeda motornya raib dicuri pelaku. Korban sempat berusaha merebut motornya, namun tak disangka pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Polisi menyita kunci T dan 1 pucuk senjata api mainan. Terlapor atau si pelaku ini mengeluarkan diduga adalah senjata api dan menembakkan ke arah korban dan mengenai bagian telapak tangannya. Dan masih ada 2 DPO yang merupakan bapak dan anak yang sampai saat ini masih kita cari keberadaannya. Hingga kini polisi masih memburu 2 pelaku lain, yakni bapak dan anak yang berhasil kabur dari pengejaran petugas. Dari Karawang, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat sekelompok geng motor memasuki perumahan Permata Sukatani, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten.
Juga puluhan remaja bersenjata tajam ini hendak mencari musuhnya, bahkan mencoba memancing keributan. Warga mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sudah 2 kali dan sangat meresahkan karena para remaja tersebut membawa senjata tajam. Ini yang sudah kedua kali. Kemarin terakhir dia hanya lewat dari sebelah sana mau keluar. Nah ini yang terakhir ini kemarin dari luar mau ke dalam dia. Tapi sempat balik lagi, mungkin melihat musuh yang lain atau gimana, seperti itu. Jadi warga berharap pihak aparat kepolisian melakukan patroli secara rutin untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat saat pelaku mencoba mencuri sepeda motor milik warga di Jalan Palmerah Utara 4, Kemanggisan, Jakarta Barat. Pelaku ini dilakukan pada waktu subuh saat kondisi lingkungan masih dalam keadaan sepi. Menurut pemilik rumah, pelaku gagal menggasak motor curiannya karena lebih dahulu terpergok dan diteriaki maling. Pelaku mencoba kabur dari tangkapan warga dengan menodongkan senjata api. Lihat-lihat nih maling apa bukan, ternyata pas dibilang nih kok ada orang ini motor, terus akhirnya saya buka pintu lebarin. Saya lihat, saya tanya, lu maling? Saya bilang bukan, kata dia. Diketahui aksi pencurian sepeda motor di kawasan tersebut kerap terjadi. Bahkan 2 bulan lalu, 1 unit motor milik warga lain berhasil digondol pelaku. Dari Jakarta, Mitful Gani melaporkan. Petugas menggerebek markas judi togel di Pasar Andu Onohu, Kedari. Seorang wanita dan 2 pria kemudian diamankan di salah satu los pedagang. Wanita itu diduga bandar togel yang sudah beroperasi selama 1 tahun. Selama itu, tempatnya selalu ramai dikunjungi pemain. Setelah ditangkap, wanita dan 2 pria itu kemudian diserahkan ke Polresta Kendari. Barang bukti. Dibawa di mana dan bagaimana prosesnya sampai saat ini? Ya, setelah diamankan Pol PP dan Perumda, kami arahkan langsung ke Polres, menyerahkan barang bukti berupa uang dan orang. Mereka menyewa 1 los di kios swadaya. Kini, wanita itu diperiksa polisi di Polres Kendari, sementara 2 pria yang turut ditangkap hanya menjadi saksi. Dari Kendari, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Polisi menggerebek tempat persembunyian seorang pengedar sabu-sabu di Desa Manggung, Porong, Sidoarjo. Meski sempat berkelit dan tidak mengakui, pelaku SM 36 tahun akhirnya tak berkutik setelah polisi menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu. Polisi mengamankan 74 paket sabu siap edar seberat lebih dari 186 gram. Paket sabu disimpan di dalam lemari dan bufet. Pria yang berprofesi sebagai pengemudi di sebuah perusahaan swasta ini diduga memiliki kerja sambilan sebagai pengedar sabu di wilayah Sidoarjo. Awalnya kami sedang melaksanakan kegiatan razia, lalu kami curigai yang bersangkutan sebagai pengedar narkotika. Lalu kami laksanakan pengejaran ke rumah yang bersangkutan dan memang kami dapatkan beberapa paket sabu di dalam rumahnya. Ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo, sementara polisi juga masih memburu pemasok barang haram tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Inilah perburuan penangkapan pelaku premanisme yang kerap memeras pengendara mobil. Pelaku berinisial A ditangkap saat akan melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku langsung digelandang ke Polsek Tambora guna pemeriksaan lebih lanjut. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bermodus menjadi korban laka lantas dengan menyerempetkan diri ke mobil yang sedang melintas. Pelaku langsung meminta uang ganti rugi sebesar 50 hingga 200 ribu rupiah dengan dalih untuk berobat ke rumah sakit. Dalam 1 bulan, pelaku mampu meraup hasil kejahatan hingga jutaan rupiah dari para korbannya. Sejauh ini keterangan dari tersangka berhasil mendapatkan kurang lebih selama 1 minggu 600 ribu. Uangnya dipakai untuk apa? Uang yang digunakan
oleh tersangka digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kurungan pidana 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Momen berduaan bersama pasangan berubah menjadi tegang. Polisi menangkap seorang pria yang tengah bersama pasangannya di depan minimarket di Wonosobo. Pria itu menggasak minimarket di Temanggung. Pelaku lainnya diringkus di rumahnya di Kendal. Kedua pria itu membobol minimarket di beberapa lokasi di Temanggung. Aksi keduanya terekam kamera pengawas saat membobol minimarket di kawasan Parakan, Temanggung. Mereka menguras 148 bungkus rokok, 1 ponsel, dan sejumlah keranjang. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan merusak plafon. Usai mencuri, keduanya menjual rokok curian ke beberapa pedagang eceran di Parakan. Hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selalu 2 orang melakukan. Untuk rokok itu sudah dijual di warung eceran, dijual senilai 1,5 juta. Padahal total rokok tersebut kalau ditaksir 16 juta, dijual hanya 1,5 juta ke warung eceran. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya keranjang milik minimarket untuk membawa rokok dan ponsel, barang curian. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Idono Hartono melaporkan. Pertanyaan saya, sudah berapa kali kau masuk? Ade Imran alias Lisa, seorang waria warga Jalan Alauddin, diamankan oleh pihak keamanan salah satu mal terbesar di Kota Makassar. Pelaku diamankan setelah kepergok melakukan pencurian atau ngutil di sebuah supermarket dengan cara memasukkan sejumlah barang ke dalam tas miliknya. Beberapa barang yang diambil diantaranya kosmetik, parfum, makanan, dan minuman ringan. Pelaku kepergok oleh petugas keamanan supermarket saat berusaha meninggalkan toko tanpa membayar. Akibat aksi pelaku, pihak supermarket mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Mendapatkan informasi dari pihak keamanan mal terkait adanya dugaan seorang pengunjung yang melakukan pencurian. Jadi untuk kerugian kurang lebih Rp750.000. Pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi meminta masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah gudang rongsokan di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang direkam oleh warga. Pelaku tampak memasukkan sejumlah besi dan barang rongsokan ke dalam karung dan mengambil 1 unit ponsel milik pemilik gudang yang tidak berada di lokasi. Saat hendak kabur membawa barang hasil curiannya, pelaku dihadang dan diamankan oleh warga. Pelaku pun babak belur dihakimi massa yang selama ini sudah mengintai gerak-gerik pelaku di kawasan tersebut. Petugas kepolisian dari Polresta Padang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa serta menyita motor serta barang-barang hasil curian. Apa aja yang diambil, Bang? Ya, bahan-bahan bengkel lah. Bahan-bahan bengkel ya? Bengkel. Itu warga di situ atau bukan, Bang? Bukan. Sekarang dibawa kemana, Bang? Ke Polresta Padang. Polresta Padang. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang sudah 12 kali keluar masuk dari lembaga pemasyarakatan.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polres Tangerang, Bedagai, Sumatera Utara menggerebek 2 pelaku pencabulan di tempat persembunyiannya. Ya, betul. Seorang pelaku ditangkap karena diduga mencabuli anak kandungnya sendiri, sementara 1 pelaku lainnya diduga mencabuli keponakannya sendiri. Tersangka TH, 37 tahun, yang juga positif mengkonsumsi narkoba, diduga mencabuli putri kandungnya berinisial NS yang masih berusia 8 tahun. Sementara pelaku lainnya MH 24 tahun diduga mencabuli keponakannya berinisial LR sebanyak 2 kali. Dan ini sudah lebih dari sekali dilakukan oleh tersangka ini. Aksinya ini diketahui oleh orang tua korban ataupun istrinya tersangka. Dan sudah kami lakukan tes urin juga, memang tersangka ini positif sebagai pengguna metamfetamin ataupun sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku mendekam di tahanan Polres Serdang Bedagai. Di Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi melaporkan. Pria tanpa baju yang dikelilingi oleh warga adalah seorang pelaku yang tega berbuat keji pada keponakannya sendiri, hingga sekeponakan tewas usai dianiaya dengan senjata tajam. Berawal saat pelaku berinisial HO datang ke rumah kakak iparnya untuk mencari istrinya. Namun istrinya tidak didapati, hanya bertemu dengan kakak iparnya sembari menggendong anaknya yang berusia 4 tahun. Kesal tidak mendapati istrinya, pelaku malah murka dan mengamuk, merusak kaca serta pintu rumah. Cekcok mulut pun terjadi antara pelaku dan kakak iparnya. Adu mulut ini berakhir setelah pelaku merebut keponakannya tersebut dari gendongan ibunya, lalu menganiayanya dengan senjata tajam. Usai membunuh korban, pelaku kemudian kabur ke hutan desa sekitar. Namun petugas Polsek dan Koramil setempat kemudian melakukan pengejaran usai menerima laporan dari warga. Ini digorok oleh Holis ini pakai parang. Ya. Setelah itu Holis ini melarikan diri di hutan belantara ya. Akhirnya dikejar sama anggota, sama Polsek, sama masyarakat yang ada di situ. Pelaku HO yang berhasil ditangkap warga dan kini sedang dalam proses pemeriksaan polisi di unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan untuk mengetahui motif dan kondisi psikologis pelaku. Tim SAR Pemalang mengevakuasi jenazah Jiman, seorang kakek berumur 60 tahun, warga Duku Lumpang, Desa Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Petugas Basarnas ini harus menggunakan katrol dan perlengkapan khusus agar relawan tidak menghirup gas beracun yang keluar dari dalam sumur. Insiden tragis yang menimpa Jiman berawal dari korban dimintai tolong oleh tetangganya untuk menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur. Jiman oleh warga setempat memang dikenal sebagai penggali sumur. Korban pun dengan menggunakan tangga masuk ke sumur sedalam 15 meter. Saat naik dari dalam sumur sambil membawa kucingnya, korban terjatuh ke sumur. Kucing berhasil dilempar keluar dari dalam sumur, namun nyawa Jiman tidak tertolong. Mengambil kucing yang berada di bawah terjatuh, kemudian si korban ini mengambil setelah tidak sampai ke atas, akhirnya terjatuh dan terpleset terjatuh. Nah, itu Mas. Tim SAR gabungan menuju sampai di lokasi, korban itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah Jiman langsung diperiksa petugas medis dan dimakamkan di pemakaman desa setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian Jiman yang diduga karena menghirup gas beracun dari dalam sumur. Warga Bidubu Padang Gelugur, Pasaman Sumatera Barat digegerkan dengan temuan jasad wanita di pinggir jalan di lintas Bukit Tinggi, Medan. Saat ditemukan, kondisi jasad dalam kondisi tubuh tertelungkup dan kepala sepenuhnya terbenam dalam lumpur. Tim Inafis Polres Pasaman yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi.
Dari hasil pemeriksaan awal, saat ditemukan, korban tidak menggunakan pakaian dalam dan terdapat tanda-tanda kekerasan di leher, perut, dan anus korban. Saat ini untuk identitas mayat belum kita ketahui. Kita dari pihak kepolisian berupaya memberitahukan kepada masyarakat kalau ada keluarganya yang hilang agar bisa menghubungi kami. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sumbar untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat kecelakaan terjadi saat korban pemotor mencoba menghindari sebuah mobil yang mundur dari arah parkiran. Korban yang kaget langsung terjatuh. Nahas di saat bersamaan truk melintas di sampingnya hingga kepala korban terluka usai terlindas. Korban diketahui seorang driver ojek online. Kini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Jatuh nih, ya. Pas di ban saya gitu, ban bapak. Ya. Saya nggak merhatiin macam apa gitu loh. Dia jalan ya gitu kan. Ya. Setelah saya di sekolah, kereta itu saya berhenti. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor untuk keperluan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Info-info kontainer kebakar di bagian bodinya di Jalan Raya Cilincing. Video amatir memperlihatkan kepulan asap serta kobaran api dengan cepat membakar sepeda motor yang berada di bawah truk trailer di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Tidak hanya sepeda motor, ban truk trailer juga ikut terbakar. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut warga, peristiwa bermula saat sepeda motor tiba-tiba menabrak truk trailer yang melaju dari arah Cilincing menuju Tanjung Priuk. Sepeda motor yang terlindas kemudian sempat terseret sejauh 50 meter hingga akhirnya terbakar. Diduga pengendara sepeda motor kehilangan konsentrasi saat peristiwa terjadi. Saya seret dari konter yang di situ meledak. Orangnya loncat, jadi nggak ada korban jiwa. Ya, kalau motornya kelindes, terus dibakar. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satwilantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi Ayus melaporkan. Sebuah minibus hangus terbakar saat berada di area SPBU Jalan Pramuka, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Kebakaran ini sempat memicu kepanikan warga dan pengendara lain di sekitar lokasi. Minibus digunakan untuk membawa bahan bakar minyak dengan modifikasi tangki yang memungkinkan pengangkutan dalam jumlah besar. Namun hingga kini penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Itu maksudnya ada tetesan minyak? Iya, ada tetesan minyak, kemungkinan ada konslet. Kita ini berapa armada yang? Di damkar langsung berangkat 3 unit, terus dibantu dari BPBD juga ada 2 unit. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit sebelum akhirnya api berhasil dikendalikan sepenuhnya. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sopir truk ini dievakuasi oleh warga usai truk yang dikendarainya terjun ke sungai di Desa Gumiwang, Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun korban meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Geriatri Banyumas. Sebelumnya dalam kondisi hujan dan jalan licin diduga kelebihan muatan. Saat melintasi jembatan setinggi 20 meter, truk bermuatan pohon jagung tiba-tiba oleng ke kiri, menabrak pembatas hingga terjun ke sungai. Truk pun terseret arus sungai hingga sejauh 30 meter. Muatannya nabrak kompor. Saat
Kejadian sedang hujan atau gimana, Mbak? Kasus kecelakaan ini tengah ditangani unit Laka Satlantas Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Warga di sekitar sebuah pusat perbelanjaan di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat kejutkan ledakan keras yang berasal dari instalasi AC di bagian belakang gedung. Rupanya, mesin penjujuk ruangan itu meledak saat sedang diperbaiki teknisi. Akibat peristiwa itu, korban luka bakar serius dan harus dirawat di rumah sakit. Pasca peristiwa, polisi langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah TKP. Polisi juga telah memeriksa keterangan pihak supermarket. AC atau isi prion. Nah, jadi terjadi ledakan, korban dibawa ke rumah sakit Bakti Yuda untuk pertolongan pertama. Untuk saat ini korban berada di rumah sakit Bakti Yuda dalam luka bakar. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi membawa sisa AC dan tabung freon yang meledak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dua siswi SDIT Ibnu Jazari di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas di kolam renang sekolah. Korban berinisial KBW dan FAP, usia 7 tahun, sebelumnya diantar orang tua untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Namun tiba-tiba pihak sekolah menelpon orang tua korban mengabarkan anak mereka telah meninggal dunia. Kasus tenggelamnya dua siswi sekolah dasar ini masih diselidiki anggota Polsek Babelan. 6 orang saksi sudah dimintai keterangan termasuk pihak dari sekolah. Katanya kejadian tenggelam, orang tenggelam. Orang tenggelam? Ya, renang itu, tapi saya juga nggak tahu siapa yang tenggelam. Tapi ini di lingkungan ini ada kolam renangnya di dalamnya gitu, di gedung? Ada. Kita melakukan penyelidikan juga dengan saya yang memimpin juga komunikasi baik-baik. Sesuai dengan arah pimpinan juga kami akan cek lakukan berulang-ulang TKP-nya. Sehingga dari berulang-ulang itu apakah ada petunjuk-petunjuk yang lainnya terus. Jadi bukan hanya satu kali. Kasus kini ditangani Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong peserta retret Kadin 2025 untuk memanfaatkan sejumlah peluang guna menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dengan kapasitas dan jaringan luas yang dimiliki, pengusaha diharapkan mampu menghadirkan investasi yang menjadi elemen penting pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan saat memaparkan peluang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan untuk 5 hingga 10 tahun mendatang pada retret Kadin 2025 di Lembati Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Ada skema kerjasama yang bisa dibangun, dikawal. Pemerintah dan badan usaha. Pemerintah dengan dunia usaha ini harus dekat. Karena dengan itu kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan mewujudkan pembangunan fisik yang sekali lagi pada akhirnya untuk manusia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional melalui pembangunan infrastruktur. Peluang ini menjadi momentum bagi sektor swasta di bawah Kadin Indonesia untuk turut hadir membangun bangsa. Fokus daripada Kadin ialah bagaimana meningkatkan daya saing. Dan untuk daya saing itu dibutuhkan infrastruktur yang sangat kuat yang dibawa koordinasi Pak Menko. Nah, kami melihat dengan infrastruktur yang baik tentu kita bisa mendorong perdagangan, investasi untuk lebih banyak lagi. Kadin Indonesia menegaskan siap berkolaborasi dengan pemerintah termasuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi di berbagai daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Warga permukiman padat penduduk di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat ini panik saat melihat rumahnya ludes dilahap api.
Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api berkobar dan semakin membesar. Api juga merembet hingga ke bangunan sekolah. Hal ini membuat siswa-siswi yang sedang belajar panik dan tak kuasa menahan tangis. Ibu-ibu lari masuk, langsung anak-anak panik keluar semua. Kejadian awal kita pasti aja belum tahu, tapi yang terjadi itu kebetulan di R4 dan R6, orang jembatan besi, dan ada beberapa di R7 pun ada kena. 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Semburan api terlihat di salah satu ruangan bawah kapal KM Gili Iyang yang sedang berlayar dari Pelabuhan Gresik menuju Pulau Bawean. Api tiba-tiba muncul dari salah satu ruangan bawah kapal sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di perairan Karangjamuang Gresik setelah 2 jam menempuh perjalanan. Kebakaran memicu kepanikan di kalangan 220 penumpang yang sedang dalam perjalanan menuju Bawean. Kru kapal pun segera memberikan instruksi kepada penumpang untuk mengenakan pelampung dan mengikuti prosedur evakuasi. Salah satu penumpang, Randy, mengatakan api tiba-tiba membesar dari bagian ruang bawah kapal. Diduga berasal dari korsleting listrik dan menyulut beberapa barang yang ada di dek bagian bawah kapal. Berjalan berapa lama? Hampir 3 jam. 3 jam. Yang terbakar apa itu? Kasur. Kasur? Ya. Besar apa kecil apinya waktu itu? Besar apinya. Terus penumpang panik semuanya? Penumpang panik semua. Apa yang dilakukan penumpang waktu kebakaran? Langsung ambil itu, pelampung. Meski api berhasil dijinakkan, kebakaran mengakibatkan kerusakan pada sistem elektrik dan navigasi. GPS serta kemudi kapal tidak berfungsi, sehingga kapal ditarik menuju Pelabuhan Gresik. 220 orang penumpang dan awak kapal selamat dan dievakuasi menggunakan 2 kapal tunda dengan selamat, aman, tanpa ada korban jiwa. Kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mencari tahu, memastikan penyebab kejadian sebenarnya. Dapat kami informasikan juga kapal yang ini baru saja selesai docking. Di Surabaya, dan ini pelayaran perdananya sesudah selesai docking tahunan. Berdasarkan manifest, kapal Gili Iyang mengangkut 220 penumpang, terdiri dari 164 penumpang dewasa kelas ekonomi, 16 bayi, dan 40 penumpang kelas bisnis. Selain itu, terdapat 62 unit kendaraan golongan 2 di dalam kapal. Kericuhan terjadi saat sidang vonis kepada terdakwa kasus mutilasi di Serang, Banten. Salah satu anggota keluarga korban menghampiri terdakwa sebelum sidang dimulai. Pihak keluarga tak kuasa menahan emosi melihat terdakwa yang hadir saat pembacaan vonis. Polisi dan petugas keamanan langsung mengamankan dan mengevakuasi anggota keluarga dari hadapan majelis hakim. Saat vonis hukuman mati dibacakan, pihak keluarga korban dan orang tua tak kuasa menahan tangis di ruang sidang. Mereka bersyukur terdakwa dapat hukuman mati akibat telah membunuh Siti Amelia. Pihak keluarga dan kuasa hukum puas dengan hasil vonis tersebut. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dari penegak hukum atau terutama dari masyarakat. Kami sudah mendukung dari awal sampai akhir. Jadi saya mengatakan banyak terima kasih kepada media, kepada penegak hukum, siapapun yang sudah memperjuangkan keadilan buat itu saya. Majelis Hakim sudah mempunyai rasa keadilan, objektif dan bekerja secara profesional, yaitu menjatuhkan terdakwa dengan hukuman mati. Sesuai dengan harapan kami sangat menghormati putusan ini. Maka dari itu kami berterima kasih juga ke seluruh masyarakat yang sudah mengawal, pada seluruh juga media yang sudah mengawal perkara ini sehingga kami mendapatkan keadilan.
Terdakwa Mulyana divonis hukuman mati akibat terbukti membunuh serta memutilasi korban atas nama Siti Amelia. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprianti, iNews melaporkan. Momen berduaan bersama pasangan berubah menjadi tegang. Polisi menangkap seorang pria yang tengah bersama pasangannya di depan minimarket di Wonosobo. Pria itu menggasak minimarket di Temanggung. Pelaku lainnya diringkus di rumahnya di Kendal. Kedua pria itu membobol minimarket di beberapa lokasi di Temanggung. Aksi keduanya terekam kamera pengawas saat membobol minimarket di kawasan Parakan, Temanggung. Mereka menguras 148 bungkus rokok, 1 ponsel, dan sejumlah keranjang. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan merusak plafon. Usai mencuri, keduanya menjual rokok curian ke beberapa pedagang eceran di Parakan. Hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selalu 2 orang melakukan. Untuk rokok itu sudah dijual di warung eceran, dijual senilai 1,5 juta. Padahal total rokok tersebut kalau ditaksir 16 juta, dijual hanya 1,5 juta ke warung eceran. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya keranjang milik minimarket untuk membawa rokok dan ponsel, barang curian. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didono Hartono melaporkan. Pimpinan pengajian Putri Yeni atau Umi Cinta memenuhi panggilan MUI Kota Bekasi untuk mengklarifikasi dugaan pengajian yang menyimpang dari ajaran Islam. Pertemuan berlangsung di Aula Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pertemuan itu juga dihadiri Kesbang Pol Kota Bekasi, Camat Mustika Jaya, Forum Kerukunan Umat Beragama, serta Ketua RW 12 yang menjadi lokasi pengajian Umi Cinta. Dari hasil pertemuan, MUI Kota Bekasi memutuskan pengajian pimpinan Putri Yeni alias Umi Cinta tidak menyimpang dari ajaran Islam. Namun, kegiatan keagamaan di rumah Putri Yeni dihentikan dan dipindah ke masjid tak jauh dari kediamannya. Berkaitan dengan materi pengajian yang dilakukan berdasarkan kriteria aliran yang dianggap menyimpang sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI, bahwa pengajian tersebut tidak ada indikasi melenceng dari ajaran Islam. Sementara Putri Yeni membantah soal dugaan pengajian menyimpang yang disebut meminta jemaahnya membeli tiket ke surga senilai 1 juta rupiah. Ia juga menyebut tak benar jika pengajian yang digelar di rumahnya baik pria dan wanita menjadi satu. Itu tidak benar. Semua berita yang simpang siur selama ini membayar 1 juta dijamin masuk surga, itu tidak benar. Saya sudah bersumpah tadi di atas di Al-Quran. Itu tidak benar. Sebelumnya, ratusan warga perumahan Duku Zamrud, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, menggeruduk rumah lokasi pengajian pimpinan Putri Yeni atau Umi Cinta yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Dugaan penyimpangan muncul lantaran pengajian dilakukan secara tertutup dengan jemaah pria dan wanita tidak terpisah. Dan pimpinan Putri Yeni diduga menjanjikan jemaahnya bisa masuk surga dengan menyetor biaya sebesar 1 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan juga Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling menggelar aksi gerakan wisata bersih di Pantai Karangria, Manado, Sulawesi Utara. Aksi bersih pantai ini bukan hanya seremonial belaka, namun sebagai bentuk langkah nyata dalam meningkatkan kualitas kawasan wisata di tanah air. Gerakan wisata bersih ini digaungkan untuk mendorong
pembentukan satuan tugas kebersihan, kemudian untuk pembangunan fasilitas yang bersih dan fasilitas sanitasi, serta untuk mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi dari hulu ke hilir memang harus dikerjakan sama-sama karena Presiden yakin pariwisata adalah potensi besar sekali, bukan potensi besar tapi potensi yang besar sekali untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk mendongkrak kemakmuran Indonesia. Gerakan Wisata Bersih merupakan program kolaboratif pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan destinasi wisata. Jadi kita jaga untuk pertama tetap indah, kemudian juga sehat. Itulah gerakan wisata bersih yang dicanangkan Ibu Menteri. Usai melakukan aksi bersih pantai, Menteri Pariwisata juga menghadiri langsung salah satu event bergengsi bertaraf internasional yang ke-12, Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2025. Dalam kegiatan tersebut dilangsungkan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Tomohon terkait dengan pengembangan potensi daerah yang diharapkan nantinya mampu membuka ruang kerjasama dalam pertukaran budaya, promosi wisata, serta membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Manado, Sulawesi Utara, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.